Sejumlah demonstran yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Dharma Ayu akan kembali melakukan aksi dengan mengepung Ponpes Al Zaitun hari ini. Menanggapi rencana demo, masa pendukung Ponpes Al Zaitun pasang badan untuk mencegah pengunjuk rasa. Aksi hari ini bertujuan untuk merespon pernyataan Panji Gumilang yang menyebut bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Sementara itu, Polres Indramayu akan menurunkan 1.200 personil untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Polisi mengimbau agar aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Ya, inilah pemirsa masa pendukung dari Ponpes Al Zaitun yang bahkan sudah pasang badan, kemudian juga dilapisi oleh kawat berduri untuk bisa mengamankan pondok pesantren Al Zaitun di tengah datangnya atau dilangsungkannya juga aksi unjuk rasa dari massa yang berlawanan di lokasi tersebut. Ya, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa di Ponpes Al Zaitun? Kita akan sapa rekan kami pemirsa yang ada di lokasi, ada Adi Mulya di sana. Adi Mulya, bagaimana situasi unjuk rasa hingga siang hari ini? Baik Ken dan juga pemirsa, memang kendati dalam selebaran tersebar aksi unjuk rasa dilaksanakan pukul 10 dari FSODA atau Forum Solidaritas Dharma Ayu. Memang di pukul setengah 12 siang ini belum terlihat adanya masa-masa aksi unjuk rasa yang datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun untuk menyerukan aksi-aksi yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ada di waktu kami mengabarkan saat ini memang hanyalah masa-masa dari Pesantren Al Zaitun berjumlah setidaknya 20.000 orang. Meskipun begitu, memang di sini kawat berduri masih terus dipasang, tidak ada celah sama sekali untuk orang-orang lain masuk ke area Al Zaitun, di mana itu mengartikan hanyalah orang-orang tertentu yang bisa masuk ke Al Zaitun. Sejumlah awak media dan masyarakat hanya bisa melihat dari luar kawat. Atas hal ini, memang polisi telah mengerahkan setidaknya 1.200 personil kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan, kendati memang belum terlihat adanya satupun massa dari Forum Solidaritas Dharma Ayu yang hadir untuk melakukan aksi unjuk rasa. Nah, dari masa-masa yang datang pada saat ini rencananya memang tuntutan-tuntutan yang akan disampaikan terdapat setidaknya 6 tuntutan. Yang pertama untuk meminta negara ikut andil dalam proses pengusutan dugaan aliran sesat yang terjadi di Al Zaitun. Yang kedua untuk mengusut tuntas mengenai kasus pengolahan lahan negara oleh Al Zaitun. Ada juga perintah untuk mengkaji ulang proses izin dan administrasi pembangunan dari pesantren Al Zaitun, mengusut tuntas sumber dana pembangunan Al Zaitun. Kelima, membubarkan Al Zaitun karena diduga ada kaitannya keras dengan NII. Dan yang terakhir untuk meminta supremasi hukum ditegakkan seadil-adilnya mengenai isu dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Ken, dan juga pemirsa yang ada di rumah saat ini, meskipun sesuai agenda demo atau unjuk rasa dihadiri para massa di pukul 10, namun di waktu sekarang ini belum terlihat adanya massa-massa dari luar Pesantren Al Zaitun atau dari Forum Solidaritas Dharma Ayu yang hadir ke Pesantren Al Zaitun. Jadi Pesantren Al Zaitun untuk saat ini memang kondisinya masih sangat aman terkendali dan juga kondusif. Silakan, Ken. Ya, Adi Mulya, mungkinkah Anda bisa berbincang dengan salah satu pendukung Ponpes ataupun juga pengunjuk rasa yang hadir di situ? Ya baik, Ken, Ana dan juga pemirsa, untuk kami memang masih belum bisa berbincang dengan pendukung atau massa dari Al Zaitun dikarenakan terdapat 2 baris kawat berduri yang jaraknya lumayan berjauhan. Jadi di luar dari massa Al Zaitun memang tidak bisa berkontak langsung dengan massa yang ada di dalam. Itu artinya kami memang dipisahkan oleh kawat-kawat berduri yang mana tidak ada satupun massa masyarakat dari luar pesantren Al Zaitun bisa berkontak langsung dengan pendukung Ponpes Al Zaitun. Demikian. Ya, Adi Mulya, ada informasi juga bahwa tim investigasi gabungan dari pemerintah daerah dan juga sejumlah ulama dan juga dari MUI Pusat akan datang ke Ponpes Al Zaitun. Sudahkah ada informasi mengenai hal ini?
Nah, memang informasi mengenai Pemprov dari Jawa Barat memang membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Tetapi untuk saat ini memang belum terlihat adanya Pemprov atau juga MUI mengunjungi Al Zaitun untuk melakukan investigasi yang tadi Anda sebutkan. Itu artinya memang sekarang kondisinya masih cukup aman terkendali, hanyalah ada pendukung-pendukung atau massa dan sivitas akademika dari Pesantren Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat ini. Ken. Baik, terima kasih Adi Mulya. Kita nanti masih akan memperbarui informasi dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sejumlah kiai, ulama, dan ormas Islam menyoroti kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Ponpes Al Zaitun dinilai meresahkan masyarakat. Para ulama di Tasikmalaya akan melaporkan Panji Gumilang selaku pimpinan Al Zaitun ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan penistaan agama. Sementara Ketua PWNU Jawa Barat berharap tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera memanggil pimpinan Ponpes Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Serta bersepakat memang harus diingatkan, harus ditegur, dan harus terutama pemangku kebijakan bagaimana menyikapi ini tidak terjadi ada pandangan masyarakat seolah-olah ada ketimpangan hukum dalam penegakan hukum gitu loh. Kalau FPI dan HTI dengan mudah dibubarkan karena mungkin dianggap melanggar hukum, kenapa pada persoalan Zaitun begitu sulit dan agak bertele-tele? Itu barangkali. Tapi tanpa emosi ya. Kami kajiannya berdasarkan ilmiah. Kalau memang menurut hukum tidak memenuhi unsur delik hukum tentang penodaan agama, ya silakan. Buat kami, 1000 Zaitun tidak akan merusak agama dan keyakinan kami. Secara pribadi. Forum Ulama Tasik sendiri akan melaporkan ke pihak Polda Jawa Barat? Ya, para ulama bersepakat akan melaporkan karena sudah memenuhi delik unsur. Ada 15 delik unsur yang sudah dikumpulkan oleh para ulama dari speak up omongan-omongan dari Syekh Panji Gumilang sendiri. Termasuk yang paling kritis ketika saya tidak tahu apakah utuh atau tidak videonya, ada pernyataan soal komunis, soal mazhab. Kita sama-sama menghormati Pak Karno, tapi Pak Karno bukan mazhab dalam perspektif pemahaman fikih Islam. Itu barangkali. Banyak penyimpangan seperti ada pernyataan dan bukan hanya pernyataan, tapi itu juga ada pelaksanaan peringatan Hari Raya Natal itu di masjid. Ya, itu menurut saya ya kan ada tempatnya sendiri, Natal ada tempatnya sendiri, gereja itu kalau masjid kan tempat sholatnya orang Islam atau umat Islam seperti itu. Ya, pemirsa, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat ini menuai polemik panjang. Berbagai kontroversi mengenai praktik agama yang tidak lazim pun menjadi sorotan publik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan MUI melakukan penelusuran untuk mengungkap fakta mengenai pesantren Al Zaitun. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat tak henti-henti menuai kontroversi. Pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu menjadi perbincangan publik setelah video salam Yahudi ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, Panji Gumilang mengajak para santri dan tamu undangan untuk mengucapkan salam Yahudi dan turut menyanyikan salam tersebut bersamanya. Terlihat wajah Wakil Bupati Indramayu yang hadir bingung mendapati salam yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Sebelumnya, Pondok Pesantren Al Zaitun juga menjadi sorotan karena memperbolehkan makmum laki-laki dan perempuan bercampur dalam saf sholat. Peristiwa itu terjadi saat ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu. Berbagai kontroversi praktik agama di Ponpes Al Zaitun pun akhirnya menyulut aksi massa. Pada 15 Juni 2023 lalu, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Indramayu menggelar demonstrasi di pesantren Al Zaitun. Mereka menuntut sejumlah hal, salah satunya soal dugaan ajaran sesat di Ponpes tersebut. Pondok pesantren ini menyimpang. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji persoalan yang terjadi, termasuk sikap dan pandangan agama sang pimpinan Ponpes, Panji Gumilang. Wakil Presiden tidak menginginkan adanya ketegangan akibat isu-isu agama yang tidak lazim, apalagi mendekati tahun politik. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta
Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan. Apalagi mau kita dalam tahun pemilu jangan sampai ditambahi ya. Karena masalah pemilu saja sudah cukup nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Tim TV One mengabarkan.